ada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Saya percaya apa yang ada pada pujian tadi menjadi sebuah realitas kehidupan atas setiap orang percaya. Siapa orang percaya itu? Saudara dan saya yang diberkati Tuhan, yang saat ini bersedia untuk diatur langkahnya dalam kebenaran dan terang firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya kembali mengajak tiap kita untuk merenungkan betapa dahsyatnya Allah yang telah memanggil kita. Yesus Kristus. Bagaimana tidak? Matius pasal 8 ayat yang ke-27 mencatat, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Garis bawahi kata taat. Saya punya arti. Taat itu saya artikan tertib akan aturan. Jadi taat punya definisi yang sederhana. Kita memahami aturan yang ada dan kita menyelaraskan hidup kita dengan aturan tersebut. Penulis Amsal dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-20 berkata demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman? Siapa yang memberi hidup untuk diselaraskan dalam firman akan mendapatkan kebaikan. Ada benefit, ada plus-plus yang Tuhan kasih di kehidupan orang tersebut. Kembali kepada situasi yang dialami para murid di tengah danau ketika tiba-tiba angin ribut itu menerpa mereka. Yesus bangkit, berdiri, dan menghardik angin itu. Seketika itu juga angin itu hilang dan danau pun menjadi tenang. Murid kagum, siapakah gerangan sang guru ini sehingga angin dan danau pun taat. Siapa gerangan dia? Dia pribadi yang memiliki otoritas. Sehingga angin dan danau, alam pun tunduk terhadap aturan. Sebab Yesus punya posisi yang lebih tinggi. Bagaimana dengan kita? Kalau alam pun bisa tunduk atas otoritas yang dimilikinya, kehidupan saudara dan saya wajib untuk hidup selaras akan aturan-aturannya. Dan untuk memahami aturan itu, kita harus mau dibentuk setiap waktu dan bersedia untuk memperhatikan. Kata memperhatikan dalam Amsal itu mempunyai makna bahwa orang tersebut dengan sungguh hati mempelajarinya dalam ketelitian. Memperhatikan bukan hanya sekedar baca. Memperhatikan itu lebih dalam lagi. Merenungkan,
masuk dalam tatanan implementasi. Sehingga ketika Tuhan berkata, percayalah, aku pasti memberikan pertolongan. Maka orang tersebut tidak jadi panik, tidak tinggalkan Tuhan lalu andalkan manusia. Kalau Tuhan berkata, ayo tebar senyum, maka seberapapun panasnya hati ini, kita mau untuk menjadi terang dan berkat, mulai dari sikap hidup kita yang menebar senyum. Kalaupun hari ini terasa berat, keadaannya kayaknya sulit, sepertinya tidak kuat lagi dalam persekutuan dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan baru. Dan semangat itu akan mendorong kita. Karena kita yakin ada sesuatu yang lebih indah dan baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jangan pernah berputus asa. Tetap berharap. Taat. Saya mau tertib akan aturan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saya. Sebab saya percaya ada kebaikan. Dan mereka yang mengandalkan Tuhan pasti hidup bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.